Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi tanda-tanda hari akhir. Yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya telah kita bahas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya kondisi. Kemudian bagaimana Allah memiliki tujuan dan manfaat untuk ya menciptakan makhluk-makhluknya, terutama ya manusia itu sendiri, ya dan lain sebagainya. Kemudian ya telah kita bahas juga ya alamatul atau alamatus sughra, ya tanda-tanda kecil hari kiamat, ya yang mana definisi tanda-tanda kecil itu adalah tanda-tanda pada awal uh, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang terjadi pada zamannya Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in. Namun, ya dari tanda-tanda yang kecil itu ya, para jamaah sekalian, akan bercabang dan berkembang terus menerus ada, ya bahkan mungkin pada sampai zaman kita sekarang. Ya, ada yang terputus di zaman ya ya zaman kerajaan, ada yang sampai zaman sekarang masih ada. Ya, nah, mungkin para jamaah sekalian ya lebih mengetahui ya bagaimana kita membaca sejarah dahulu masih ada perbudakan, ya, masih ada beberapa bentuk fitnah yang zaman sekarang mungkin sudah jarang kita temui atau bahkan sudah tidak ada. Ya, maka dari itu ya kita masuk ke alamatul wusto, ya tanda-tanda sedang. Ya wusto yaitu sedang, atau kalau sekolah itu uh, marhalatul wusto, ya mutawasitoh itu SMP ya misalnya. Nah, marhalah mutawasitoh itu SMP, ya. Nah, kita masuk ke tanda yang pertama, datangnya berbagai fitnah. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya ya dari Rasulullah masih hidup ada fitnah. Para sahabat lebih-lebih, apalagi pada zaman Utsman, mulai muncul beberapa fitnah. Walaupun masih bisa terhandle, ya masih bisa tercover, dikuasai oleh Utsman itu sendiri, ya. Nah, masih bisa diredam oleh kekuasaan Utsman. Utsman wafat, fitnah semakin membesar. Tidak bisa lagi tertampung, ya. Fitnah-fitnah tidak lagi bisa ada yang mengcover fitnah tersebut, ya. Nggak ada yang bisa menguasai orang-orang yang menyebarkan fitnah. Nggak ada yang bisa lagi melindungi, ya. Sampai pada zaman ya Bani Umayyah, ya, Abbasiyah, ya, Utsmaniyah, Fatimiyah dan lain sebagainya. Sampai terjadi perang Tartar yang mana itu satu sejarah yang pahit yang dirasakan kaum muslimin, seakan-akan nah, nanti ada hadis yang menyinggung ya tentang kejadian Tartar, ya. Ya. Fitnah ini diawali dari wafatnya Rasulullah SAW. Lah, bukankah pas Rasul hidup sudah ada fitnah? Ya, namun sudah dikoreksi oleh Rasulullah, ya. Nah, seperti para sahabat ya yang masuk Islam pada Fathul Mekah, ya, menginginkan dibuatkan perantara sesembahan, wasilatul ibadah, ya, wasilah untuk beribadah. Nggak ada dalam Islam. Ya, akhirnya mereka mengikuti Rasulullah. Fitnah digugurkan, dibersihkan, sudah clear gitu ya. Nah, ketika ada orang yang berkata tidak adil terhadap pembagian ghanimah pada perang Mu'tah, ya sampai Khalid bin Walid ingin memunggal orang tersebut, Rasulullah membiarkan. Fitnah tidak jadi tersebar, ya. Kemudian ya wanita Yahudi yang merancuni para sahabat di perang Yarmuk, ya. Sampai beberapa sahabat wafat, ya naiknya pitam para sahabat, emosinya mereka, Rasulullah meredam dan menanyakan tujuan perempuan tersebut, ya. Yang bertujuan untuk mengetes, benarkah engkau Rasulullah? Bila engkau Rasulullah, aku akan beriman. Nah, maka Rasulullah mengampuni perempuan tersebut dan masuk Islam.
dan berbagai fitnah yang bisa diredam pada zaman Rasulullah, bahkan di dalam lingkup para sahabat dan juga lingkup kaum muslimin. Ya, namun setelah Rasulullah wafat, ya mulai beberapa muncul orang-orang murtadin, ya, semakin besar juga kekuasaan kaum muslimin, ya. Maka bisa kita simpulkan munculnya fitnah itu, ya, dari zaman wafatnya Rasulullah atau tahun 11 Hijri Hijriyah, ya, sampai nanti turunnya Dajjal. Nah, nanti kita bahas Ya'juj Ma'juj dulu atau Dajjal dulu atau berbarengan atau ada tanda-tanda yang lain harus Ya'juj Ma'juj keluar atau Ma'juj Dajjal keluar. Nah, baru yang lain harus ada indikasinya dulu, ya. Nah, triggernya dulu tuh apa gitu, ya. Nah, nanti kita akan bahas yang besar, ya. Namun kita bahas dulu sekarang tanda-tanda sedang hari kiamat, ya. Nah, fitnah menjelang terjadinya kiamat sangat amat banyak, ya. Banyak di dalam ayat-ayat yang berbentuk umum, ya, bagaimana fitnah itu akan menerjang manusia, bahkan kaum muslimin, bahkan orang-orang beriman. Ya, telah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, ya. Mungkin kita yang ahli ibadah, ya, bisa jadi ujiannya juga banyak, fitnahnya juga banyak. Jadi enggak disangkal bahwa, ya, orang-orang yang kita lihat alim, ya, bisa juga terkena fitnah, ya. Bahkan Anda lihat depan mata Anda sendiri, orang yang hafizul Quran, orang tuanya pun seorang ustadz, ya, anaknya terkena lain. Nah, ini salah satu bentuk bahwa, ya, orang yang senantiasa beribadah pun belum tentu selamat dari fitnah. Bahkan mungkin fitnahnya bisa lebih banyak dan juga ujiannya lebih bermacam-macam. Wa yazubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari fitnah dunia dan kita diluluskan dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada fitnah kecil, ada yang berbentuk besar. Ada yang berbentuk setiap orang punya fitnah, ada yang berbentuk umum. Ya. Nah, tapi ingat, semua fitnah itu pasti bisa kita lalui. Semua ujian pasti bisa kita, ya, selesaikan. Ya, apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 285? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani hambanya kecuali ia mampu. Ya, nggak mungkin kita nggak mampu. Allah beri cobaan A, B, C sampai Z, pasti kita mampu. Tinggal bagaimana kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa khaliqal insanu du'aifa. Ya. Dan manusia itu diciptakan dengan keadaan yang lemah. Ya. Nah, jadi berhati-hati, jangan sampai kita jumawa atau sombong. Kalau Allah berkehendak pun bisa aja Allah berikan kita ujian yang tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita hadapi untuk apa? Menyadarkan kita. Lihat Fir'aun, ya, sampai wafat kan diberi ujian sama Allah. Setelah Allah istidrajkan Fir'aun itu, Allah biarkan dia terjumus dalam, ya, kekejian dan juga kedustaan, ya. Nah, maka muncul pertanyaan, mengapa tadi banyak fitnah yang menjerumuskan orang muslim dan mukmin pada suatu kondisi yang amat kritis baginya? Mohon maaf, ini penggambaran aja. Nah, misalkan ada seorang muslim yang memang fakir, duafa, diberi ujian penyakit, ya. Bagaimana itu? Ya. Apakah Allah memberi ujian kepada seorang hamba, tapi ia tidak bisa selesaikan? Bagaimana? Ya, itulah butuhnya kita beriman. Ya, Insya Allah bisa. Ya, Insya Allah bisa terselesaikan. Ya. Terus bagaimana kita sesama Muslim? Lah, itulah tujuan Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Ya, agar kita membantu saudara kita satu sama lain. Ya, sampai nanti keluar banyak fitnah. Ini disebutkan macam-macam fitnah dari tanah Arab, ya. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi, ya. Fitnah yang begitu banyak, ratusan, ribuan, jutaan yang akan kita hadapi, ya, itu menunjukkan semakin dekatnya hari ini, ya.
Tidak datang suatu kaum, melainkan kaum sebenarnya akan mendatangkan fitnah yang lebih banyak. Pasti. Ya, kita ya zaman sekarang kita taunya kayak gen-gen gitu ya, Gen Z, Gen Alpha dan setelahnya ya. Nah, kau tahu kalau dalam pendidikan itu ada pendidikan 4.0, 5.0 dan setelahnya ya. Pasti banyak tantangannya. Kulturnya lebih berbeda. Maka cara kita mendidik juga harus berbeda. Ya, cara kita menghadapi masalah dengan cara yang berbeda juga. Tidak bisa seperti zaman dahulu. Ketika kita ingin berbicara, hati-hati. Ya, sekarang media sosial sudah mengerikan kan? Ya, kasarnya ya. Kalau misalkan orang ingin berbuat jahat, bisa aja kita omong di media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, lain sebagainya. Potong-potong-potong jadikan fitnah. Dan sudah banyak kita lihat ya, asatidah kita dapat seperti itu. Jadi fitnah seperti itu, wa yuzubillah min dzalik. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa ayat yang menyinggung ya, bahwa fitnah-fitnah akan terjadi pada ya umat manusia. Ya. Nanti kita akan bahas, tapi secara ringkas saja ya, karena ini begitu panjang pembahasannya tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada kita sampai akhir zaman. Ya. Nah, tapi bagaimana sih kenapa Allah itu memberikan fitnah kepada hambanya? Ya. Kenapa sih ya Allah membiarkan fitnah-fitnah itu terjadi? Kenapa nggak seperti zaman para nabi aja? Orang-orang yang membuat fitnah itu dibungkam dengan mukjizat-mukjizat para nabi. Kenapa nggak zaman sekarang seperti itu? Ya, nah, jawabannya ada di surat Al-Mulk ayat ketiga. Ya, ayat kedua. Ya, Bismillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, wa huwal azizul ghafur. Ya, kita bisa lihat di sini ya, yang menciptakan kehidupan, kematian, ya. Yang kita hidup itu kita jalani dengan beberapa ujian dan juga fitnah, liyabluwakum ayyukum ahsan. Untuk melihat siapa sih yang paling pantas, ya. Ah, siapa yang paling baik dalam beramal agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, pantas mendapat surganya Allah, ya. Nah, makanya benar di hadis yang lain, ya, bahwasanya memegang keimanan pada akhir zaman seperti memegang ya batu batu bara ya. Semakin sulit ya kita, tapi itulah ya agar Allah melihat siapa yang tetap beriman di zaman penuh fitnah ya. Kita di Indonesia bisa melihat fitnah yang ada di Eropa, orang Eropa bisa melihat fitnah di negara Amerika dan lain sebagainya ya. Maka peganglah keimanan walaupun sulit ya bahkan sakit ya. Nah, maka kita lanjut ya ke penjelasan selanjutnya ya. Nah, ini ada satu hadis ya, ini cukup bagus menggambarkan bagaimana fitnah itu terjadi pada zamannya Rasulullah sampai nanti hari akhir. Ya, Rasulullah SAW ya bersabda dalam permisalan fitnah. Inna baina yadayi sa'ati fitnatan. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan muncul fitnah-fitnah. Kakito illailil muslimi yusbihur rajul fiha mu'minan. Ya, seperti ya malam yang begitu pekat. Yang mana ya pada malam itu ya ah, ada orang-orang mukmin ya. Wa yumsi kafirun ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun al-qaidu fiha khairun minal qaim ya. Dan kala itu seseorang yang mukmin di pagi hari ya, tapi berbalik menjadi kafir sampai segitunya ya. Didatangkan fitnah pada malam hari yang pekat ya. Pagi hari udah kafir ya. Uh, dan juga ya nah, menjadi seorang mukmin di sore hari tapi berbalik kafir pada pagi hari ya. Nah, maka ya
Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana fitnah yang telah terjadi. Orang-orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Ya, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Ya, wa qa'imu fiha khairun minal mashi. Ya, orang duduk lebih baik dari orang berdiri. Dan orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Ya, wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, nah ini seakan-akan ketika kita berbuat ya salah mulu. Ya, ke sana fitnah, ke sini fitnah. Ya, kita mau berjalan ada fitnah, apalagi berlari lebih banyak fitnahnya. Ya, seperti kalau kita mau menuntut ilmu, mulai kita dari awal ya kajian. Oh, fitnah masih dikit, alhamdulillah teman-teman masih baik. Kita ikut kajian yang lain, fitnah ada lagi. Muncul lagi terus menerus, semakin kita menuntut ilmu semakin banyak fitnahnya. Semakin kita melakukan satu hal makin banyak fitnah. Terus menerus, ya. Nah, fakasiru maka patahkan, ya. Kisiyakum, busur-busur kalian, ya. Waqatti'u autarakum, ya. Dan pukulkan pedang-pedang kalian pada batu. Kuatkan maksudnya, ya. Patahkanlah fitnah itu, kuatkanlah iman kalian, ya. Wadribu bisuyufikum al-hijarata fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khairi bena Adam, ya. Jika seseorang masuk terhadap fitnah itu, ya, maka jadikanlah sebagai seperti anak Adam yang sebaik-baiknya kondisi. Ya. Rasulullah SAW memberikan permisalan, ya, bagaimana ya, fitnah itu dekat cepat tersebarnya. Bahkan orang itu memiliki keyakinan pada malam hari kafir, pada pagi hari, sore hari mukmin, pagi hari sudah kafir. Ya, sebegitu banyaknya fitnah sampai sebegitu cepatnya efek terhadap kaum muslimin. Maka ya seakan-akan orang berbuat, semakin banyak dia berbuat, semakin banyak fitnah yang terdapat. Ya, semakin dia ya manusia suatu tempat, semakin banyak fitnah yang ia dapat. Ya, maka patahkanlah fitnah-fitnah itu. Ya, jauhkanlah fitnah-fitnah itu. Ya, selesaikanlah fitnah itu. Ya, dan kuatkanlah iman kita. Seakan-akan seperti pedang yang kita asah di atas batu. Ketika ada fitnah menghadapi kita, kita sudah punya pondasi yang kuat. Ya, makanya pertama yang diajarkan Rasulullah oleh Mu'adz untuk orang-orang Yaman itu apa? Akidah. Karena setelah orang-orang Yaman pada tahun 9 Hijriah wafat, masuk Islam, 2 tahun lagi Rasulullah kan wafat. Bahkan nggak nyampe 2 tahun. Ya, setahun lebih itu. Wafat. Agar mereka ketika ditinggalkan Rasulullah masih bisa beriman, tanamkanlah akidah yang kuat. Itu metode cara kita berdakwah. Lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal diajarkan Rasulullah berdakwah. Ya, itu sudah menjadi kaedah dasar ya, atau kurikulum dasar dalam kita membimbing mu'alaf. Ya, membimbing orang-orang yang baru belajar Islam. Ajarkanlah, tanamkanlah akidah. Nggak perlu ini kafir, ini syirik, ini bid'ah. Nggak perlu itu dulu. Tanamkanlah bahwa segala yang kita lakukan itu dihadapi oleh Allah, dikuasai oleh Allah, kehendaknya Allah. Ya. Bapak atau ibu bisa sampai sekarang seperti ini, itu karena Allah. Itu dulu kita tanamin, ya, pemahaman itu. Setelah akidahnya kuat, tidak mudah goyah, ajarkan sholat. Sholat sudah rutin, coba kita ajak puasa. Puasa sudah bisa, kita ajak untuk berzakat. Terus menerus bertahap. Ya. Nanti baru kita bercabang. Ya. Belajar yang lain. Fiqih. Ya. Tazkiyatun nufus. Ya. Itu masih yang lain. Jangan orang baru mu'alaf gempor sana, gempor sini. Nih baca, nih Qawaidul Arba, nih baca. Ya gimana gitu. Apalagi nggak ada yang ngajarin. Susah. Ya.
Itulah pada zaman sekarang pegang keyakinan. Buat apa? Buat kuat dong. Karena fitnah kita banyak, ya. Hmm. Hmm. Kita lihat sangat dahsyat fitnah-fitnah yang terjadi, ya. Ya, bahkan seperti apa? Qabil dan Habil, ya. Nah, lihat, ya. Kekejian pertama yang dilakukan manusia di atas muka bumi itu apa? Iri, ya. Lah, Hawa kan pertama kali dapat fitnah, ya. Ketika dia kembali di bumi. Hmm. Hawa itu kan terjadi fitnahnya di surga. Lihat, fitnah tuh, ya. Mendapatkan fitnah dari syaitan. Kemudian ada rasa iri, kesyirikan setelah zaman Nabi Idris, ya, mulai dengan kebohongan, ya, dan lain sebagainya. Terus menerus berkembang itu fitnah sampai zaman sekarang, ya. Nah, itulah bagaimana, ya, kuatkanlah, ya. Ini hadis bagus sekali, ya. Nah, karena banyak hadis yang lain riwayatnya sama tapi kurang lengkap, ya. Ini hadis sangat bagus, ya. Menggambarkan bagaimana, ya, fitnah itu terjadi. Bahkan hadis itu adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Oke, ya. Tapi itu hati-hati, tafsirannya agak kurang. Kita ambil tafsir yang sahih, ya, dari riwayat Ibnu Katsir, ya. Hmm. Bahkan fitnah itu sampai membuat orang itu nggak pengen hidup, ya. Ingin segera iri kepada orang yang wafat. Bayangkan. Nah, coba paham nggak para jemaah sekalian? Fitnah, ya, nanti akan datang zaman sampai orang terkena fitnah itu memandang atau iri kepada mayat. Sampai sebegitunya fitnah. Terjadi nggak pada zaman sekarang? Berapa banyak orang yang bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Saking kenanya fitnah. Kerja fitnah, pulang fitnah, sama keluarga kena fitnah. Mau belajar ilmu kena fitnah. Fitnah semua itu. Ya. Dan awal mula fitnah dari mana? Lisan. Ya. Dalam hadis Ali, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, al-lisanu kasyafain, ya. Nah, lisan itu seperti dua, ya, mata pedang, bisa membawa kebaikan atau membawa keburukan. Maka hati-hati, jangan kita sebarkan fitnah, fitnah, ya. Nah, nah, Rasulullah kan juga mencela orang yang berkata atau menyebarkan qaulu zur, ya. Ucapan yang tong kosong nyaring bunyinya, ya. Qaulu zur itu bahasa Indonesia apa, ya? Nah, kabar burung bisa qaulu zur, atau tong kosong nyaring bunyinya, itu ya qaulu zur. Ya, ngomong banyak tapi nggak ada isinya, ya. Nah, itu yang dicela oleh Rasulullah. Nah, itu yang terjadi pada zaman fitnah kita sekarang. Banyak orang gosip, gibah, ya. Bahkan mereka, ya, nggak, kadang kabar yang disebarkan nggak tahu kejelasannya, ya, gibah yang dilebih-lebihkan. Sulit sekali, ya. Hati-hati, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, la taqumus sa'atu hatta yamurru, tidak datang hari kiamat sampai seseorang itu melewati biqabri rojuli, sebuah kuburan seseorang, lalu fayaqul, lalu ia berkata, ya laitani kuntu makanahu, ya alangkah baiknya aku sekiranya wafat seperti mayat nih orang. Lihat, nih orang sampai iri, ini mending saya wafat aja deh daripada hidup saya gini, nggak enak. Nah, mulai, ya. Nah, inilah tanda-tanda hari kiamat. Sampai sebegitu besarnya fitnah, orang tuh sampai nggak bisa apa, menikmati kehidupan. Ya, hati-hati kalau jemaah sekalian. Ya, kalau kita hidupnya gundah gulana, berarti udah banyak fitnah. Ya, nah, sudah banyak fitnah yang menggerogoti di diri kita. Hati-hati, ya. Hmm. Mau gini-gini, bad mood, segalanya overthinking. Hati-hati, ya. Nah.
di penjelasan yang sama ya di hadis beberapa hadis ya kita masuk ke tanda kedua dalam tanda-tanda yang sedang hari kiamat, meluasnya perdagangan, ya salam kepada hanya orang yang terkena, yang dikenal saja, dan putusnya silaturahim. Ya, nah ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Ya, nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna baina yadayya sa'ati taslimal khosuh. Ya, nah, sesungguhnya ya, terjadinya hari kiamat itu. Ya, ketika seseorang menyalami orang lain kepada yang dia kenal ya khosoh itu khusus ya wafus sawat tijarah dan menyebarnya kemana-mana orang akan berpikir tentang jual beli ya hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah ya. Sampai seorang istri membantu suaminya dalam berdagang ya. Sebegitu sibuknya ya walaupun bukan berarti dicela namun ini tanda-tandanya kalau zaman sudah sampai seperti itu. Nah, maka sudah semakin dekat hari kiamat. Wa qatal arhami wa syahadatuz zur. Ya. Sampai orang itu ya, memutus silaturahim. Ya. Dan banyak qaulul zur. Tadi itu. Ya. Qaulul zur. Ya. Ini syahadatuz zur. Ya. Persaksian palsu. Banyak orang berbohong walaupun bersumpah. Ya. Wa kitmatut syahadatul haq wa zuhurul qalam. Ya. Dan banyak yang menyembunyikan kesaksian yang benar ya nggak mau ngomong yang benar saking takutnya ya dan munculnya pena ya saking takutnya orang terbuat fitnah ya. Banyak sekarang di matre ya kan ya perjanjian di atas kertas maupun itu juga syariat Islam ya sesuai surat Al-Baqarah ayat 281 ya tadawun bidaini ila ajalis musamma faktubuh ya. Nah, kalau engkau ya ingin berhutang piutang maka tulislah. Wazuzuhurul kolam. Sampai sekarang fitnah itu pakai ketikan, tulisan, ya. Mengerikan ya, Mas kan? Ya. Nah, maka kita lihat beberapa golongan orang-orang ya yang menjadi tanda akhir di hari sekarang. Ya. Pertama taslimul khossah, menyalami orang atau ya mengucapkan salam terhadap orang yang ia kenal saja. Ya. Padahal Islam ya menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Ya, salam bainakum. Bainakum ini nggak khosoh untuk seluruh kaum muslimin. Ya, mas zaman sekarang kayak orang salam kepada nggak kenal kayak tabu gitu ya. Muncul, sudah. Inilah tanda-tanda hari akhir. Ya. Misalnya kita yakin nih di majelis ilmu, ya nggak kenal, assalamualaikum, kita alamin apa susahnya, ya. Nah, yang kedua, ya, fusulut tijarah, ya. Nah, yang tadi dimaksud dalam hadis tadi, ya, yang diandai-andai atau dimisalkan seorang istri sampai membantu suaminya berdagang, artinya apa? Sampai orang itu melalaikan waktu dalam perdagangan, ya. Dalam surat Jumat, fadarul bait, tinggalkanlah jual beli, karena itu yang paling melalaikan sampai Jumatan aja mereka lalai. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka itulah ya, hati-hati dalam kita mencari uang. Walaupun ya di dunia ini sekarang seakan-akan sekarang segala tentang uang gitu ya, seakan-akan. Tapi berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ya dalam kelalaian. Ya. Maka itulah ya, jagalah diri kita ya dalam fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, nah, al fasya wa tawasya ya melakukan dosa kemaksiatan tanpa sadar. Udah jadi habit ya. Nah, atau bahasa kasarnya itu ah, itu ya tafasya benar ya tafasya atau fasya fasya itu ya adalah sikap orang yang mana dia berbuat keji ya tapi dia nggak sadar atau sudah jadi sesuatu yang lumrah nah itu yang lebih tepat
ya sudah jadi satu yang lumrah, ya. Oh, kalau kamu ke sini harus begini, ke sana harus begitu, ikutin adatnya dong. Tapi adatnya menyelisih syariat, ya. Oh, kalau kamu nggak melepas aurat, nggak terlihat cantik misalkan. Oh, kamu kalau nggak melakukan ini nggak keren, terkesan. Fitnah mulai. Ya, mulai menjadi habitat seseorang dalam kehidupan. Ya, lingkupnya sudah sekularisme kan. Ya, udah budayanya ke barat-baratan. Hati-hati. Ya, nah, ini terjadi pada anak-anak muda mungkin ya. Nah, kemudian sifat yang keempat asyuh. Ya, puncak kepelitan. Ya, bahkan enggan membayar zakat yang diwajibkan oleh syariat. Udahlah, malas hitung-hitung zakat ribet. Yang penting saya sodako aja sebisanya. Lihat, sebegitu pelitnya hitung zakat. Malah hitung zakat cuma nisab haul, udah apa susahnya. Ya. Zakat itu mudah deh itu. Kok orang pelit gitu. Jangan sampai disinggung asyuh dalam hadis yang sebelumnya ya. Nah ini, yang hadis dari Anas bin Malik ya. Ini min asyratis saati, ya salah satu syarat munculnya hari kiamat, al-fahsya wa tafahhasya. Ya. Orang yang keji dan selalu berbuat kekejian bahkan sampai melingkup dalam kehidupannya. Wa qati'atul rahim, memutus tali silaturahim. Wa takhwinul amin, ya, kekhianatan orang-orang jujur. Wa imanul khain, dan mempercayai orang-orang yang berkhianat kembali, ya. Hati-hati terhadap hal-hal tersebut, ya. Sekarang sebetulnya syariat itu, saat Islam itu nggak sulit kok. Sholat pada waktunya, puasa, ya di Indonesia lebih mudah lah puasa ya. Lingkup kita banyak orang berpuasa, ya. Zakat cuma 2,5%. Nisab haulnya jelas, ya kan? Kenapa masih pelit untuk hal seperti itu? Ya, hanya sedikit kok. Nah, nah inilah bagaimana fitnah ya, yang selanjutnya atau tanda ya sebenarnya ini termasuk fitnah juga. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ketiga ya, An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, la ya'tiyanna 'alan nasi. Nah, ini penekanan ada lam ta'kid di sini. Benar-benar akan datang suatu zaman manusia la yubalil mu'min, di mana kalau orang itu nggak saling mempeduli ya, bima akhadha minal mali bihalalin wal haram. Nggak peduli apa atas harta yang dia ambil itu halal atau haram. Ini yang disinggung dia mukmin loh. Lihat konteksnya ya. Nah, mukmin ya. Sampai nanti kaum mukmin itu nggak sadar yang diambil ini halal apa haram. Nggak peduli lagi udah. Ah, yang penting dapat uang. Zaman sekarang nyari uang susah. Halal haram makannya nanti aja. Ya, hati-hati para jemaah sekalian. Walaupun ya memang benar juga ya, faktanya zaman sekarang susah ya. Tapi kalau bisa kita ambil yang halal, tentu. Kalau bisa belum bisa lepas mutlak perlahan-lahan. Yang penting kita yakini bahwa itu sesuatu yang haram dan membawamu mudarat. Kita masuk tanda-tanda yang ketiga ya, yaitu budak wanita yang melahirkan tuannya. Ya. Ini bagi daerah yang terkena hujan, jangan lupa membaca doa ya. Ya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Nah, ini disinggung dalam hadis Jibril, hadis Jibril. Nah, dalam potongan tersebut, ya, ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, atadri manisa, ya, ada atadri anisa, apa kalian tahu tentang hari kiamat? Para sahabat menjawab, ma mas'ulu anha bi'alam min ya. Maka ya, engkau lebih tahu daripada yang aku ditanya, ya. Nah, nah, qala akhbirni an amaratiha, ya. Apa ini Jibril ya, kepada Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya, atadri anisa, apa kamu tahu tentang waktu
atau hari kiamat maksudnya. Maka Rasulullah menjawab, "Masuklah anhabi a'lam min sa'il." Ya. Nah, orang yang ditahu itu enggak, orang yang ditanya lebih enggak tahu daripada orang yang menanya. Jadi orang yang tanya lebih tahu. Akhbirni an amarotiha, maka kabarkan tentang tantanya. Salah satunya qala antalida ammatu rabbataha. Ya. Nah, seorang budak yang melahirkan tuannya wa antarahu fatal'u tari'a asyad. Orang yang kakinya telanjang, ya, pakainya sobek-sobek dasarnya, nggak pakai apa telapak atau nggak pakai sendal gitu. Ya tatawaluna fil bunyan. Tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Artinya apa? Dia nggak peduli dengan moral yang dia dapati dalam diri dia, nggak peduli moral dia, akhlak dia, harga dirinya nggak peduli. Tapi dia yang penting kekayaan itu makin banyak aja, ya, agar bisa dipamer-pamerkan. Ingat dua hal ini, ya, isyarat, ya, ya, maka Jibril sampaikan dalam hadis Umar bin Khattab, ya. Salah satunya antalida ammatu rabbataha, ya, seorang budak yang melahirkan tuan, ya. Maka ya, kalau kita lihat dari fenomena, kita dari fenomena ya, banyak yang mentakwil hadis ini, ya. Orang bilang, oh nanti ibu-ibu pada zaman atau seorang ibu itu seakan-akan selalu melayani anak, ya. Tapi yang terjadi fenomena juga ada hal seperti itu. Pada zaman kerajaan Umayyah dan Abbasiyah kan masih ada perbudakan, ya. Masih ada perbudakan. Dan ya masih banyak sekali seperti ya Harun ar-Rasyid, raja-raja yang lain memiliki budak dan memiliki anak dari budak tersebut, ya. Dan anaknya merdeka, tapi ibunya kan nggak merdeka itu, ibunya seorang budak yang tidak merdeka. Makanya salah satu tanda hari akhir, ya. Para ulama berkhilaf ini tanda besar atau tanda-tanda sedang, ya. Yang walau alam, ya, penulis memasukkan ini ke dalam tanda-tanda sedang, bukan tanda-tanda besar, dan kita sudah melalui hal tersebut, ya. Sekarang tidak ada perbudakan atau jarang, saya nggak tahu ya. Karena nggak tahu masih ada tidak ya. Tapi yang kita lihat di depan mata kita mungkin sudah tidak ada, ya. Atau sangat minim, ya. Ya, ini salah satu tanda-tanda yang mana sangat merajalela pada zaman ya Umayyah, ya Bani Abbasiyah juga, ya. Nah, dari hadis Ibnu Abbas, "Idza ra'aital ammata waladat rabbataha." Jika engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya, fadzalika min ma'alimis sa'ati wa asyratiha. Dan itu termasuk dari petunjuk-petunjuk hari kiamat dan tanda-tandanya. Hati-hati, ya. Nah, yang keempat yang kita rasakan di negeri ini, ya, konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat, ya, atau konspirasi ya, negeri terhadap umat ini, ya. Uh, Salah satunya apa? Ini pernah disinggung ya. Yushikul ummamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa kalian itu sebagaimana dimangsek nanti, ya. Sebagaimana orang lapar menghadapi meja yang penuh hidangan, ya. Ya, maksudnya apa? Nanti kaum muslim itu seakan-akan banyak dimangsa oleh musuh-musuhnya, ya. Orang musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang harbi yang menyerang Islam seakan memangsa orang-orang muslim. Faqala para sahabat, ya. Para sahabat itu bertanya, ya. Nah, wa min qillati nahnu yauma idzin, apakah karena kita pada zaman itu sedikit wahai Rasulullah, ya. Qala bal antum yauma idzin katsir. Tapi Rasul menjawab apa? Bal, enggak, bahkan kalian itu nanti kaum muslimin pada zaman itu banyak jumlahnya. Nah, walakinnakum gusaun ka gusa'is saili wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum, ya. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail, ya.
Tetapi kalian itu banyak seperti buih-buih di lautan. La yanzi'anallahu min suduri aduwikum. Ya. Allah tuh mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Ya. Yang zaman dahulu kaum kafir, orang-orang Quraisy melihat kaum muslim itu takut. Ya, seperti Abu Sufyan melihat ya kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Nah, al-mahabbata minkum. Ya. Nggak ada ketakutan. Ya. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahana. Dan Allah sungguh mencapkan penyakit hati di dalam kalian. Ya, wahan itu penyakit hati. Nah, akhirnya para sahabat bingung. Faqala, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahatil maut. Penyakit hati yang disinggung dalam hadis ini atau wahan adalah cinta dunia dan takut atas kematian. Nah, lihat hadis ini Pak Jemaah sekalian. Kira-kira sama lingkungan kita sekarang ya? Banyak gak? Ya? Yang disinggung dalam hadis itu sudah banyak. Ya? Seakan-akan mirip seperti zaman kita sekarang ya. Kaum muslim itu sudah hampir mungkin 2 miliar itu semoga bumi. Tapi kok nggak berasa kuat kita ya? Kok budayanya budaya Eropa dan Barat semua ya? Ya, kok kita merasa sama-sama muslim aja kadang saling mencela ya? Ya, sama-sama tolibul ilm kok saling memfitnah ya? Banyak yang sudah lulusan pondok sebagai tolibul ilm atau bapak ibu yang menuntut ilmu, tapi kok kayak nggak ada dampaknya dalam kaum muslimin. Berasa nggak para jamaah sekalian? Gusa aku gausa usain. Banyaknya seperti buih-buih di lautan. Gampang dipecahin satu demi satu. Fitnah ini kena pecah, fitnah ini kena pecah, 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 pecah. Maka coba kita hindarkan diri kita dari yang disinggung dari hadis Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti anda yang menasihati atau anda yang menyampaikan yang terbaik dalam hal tersebut tidak. Tapi anda mengajak ya kita sama-sama untuk keluar dari fitnah, agar keluar dari buih-buih yang banyak yang lemah itu kepada tembok-tembok yang kokoh dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Nah, perang Tartar, orang-orang yang ya Badui ya bisa menghancurkan Khalifah Abbasiyah ya dengan apa fitnah ya cinta syahwat wanita penghibur musik khamar hancur kan zaman Abbasiyah tuh korupsi merajalela ya orang bisa disuap dengan apapun ya jatuh akhirnya jatuh ya nah inilah pada zaman sekarang ya negara kita jatuh sejatuh-jatuhnya kenapa fitnah. Nah, nanti mungkin ada kesempatan kita bahas ya masa-masa kerajaan Islam ya. Nah, itu cukup panjang tapi bagus sekali ya. Itu lebih relate terhadap zaman kita ya. Ulama itu juga pada bingung melihat raja-raja kok seperti itu. Tapi mereka kalau nggak taat kepada raja disinggung untuk tidak taat kepada khalifah ya. Nah, inilah yang mana kita tahan diri kita ya agar tidak terkena dengan fitnah-fitnah yang ada ya. Nah, itulah yang mana kita lihat tanda-tanda sedang ya menuju hari kiamat. Ya. Coba kita renungi ya pada jamaah sekalian ya yang terjadi pada diri kita ya pada umat Muslim ya nah, dengan tadi yang disinggung dari hadis-hadis sebelumnya. Ya. Apa sih penyebabnya? Kok bisa sampai seperti itu?
Bagaimana ya cara menanggulanginya? Ya, tantangan dalam berdakwah, solusinya seperti apa? Ya, maka dari itu ya, kita semua itu seorang dai terhadap diri kita minimal, dan terhadap keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita. Ya, jauhkan fitnah terhadap diri kita terlebih dahulu. Ya, karena seperti yang saya sampaikan di pada mulai, ya, lembaga suatu negara itu dimulai dari keluarga. Dan keluarga yang kokoh mendirikan individu-individu yang baik. Ya, jadikanlah kita ya, bukan hanya penduduk Indonesia, tapi seorang Muslim atau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pendirian yang kuat. Ya. Itu yang mana harus kita tanamkan terhadap diri diri kita. Ya. Kita akan masuk ke dalam hadis yang terakhir, ya, dalam pembahasan ini. Ya. Wa inni sa'altu Rabbi li ummati. Dan sesungguhnya aku meminta terhadap Robku. Aku berdoa ya kepada Robku untuk umatku. Ya. Alla yuhlikaha bisanatin ya agar ya umatku itu tidak dibinasakan oleh bencana ya kekeringan ya. Nah, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim ya. Nah, agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang menghancurkan jamaah mereka ya. Nah, ini doa Rasul yang kedua ya. Semoga kita tidak hancur karena musuh-musuh kaum muslimin. Fayastabiha baidotahum ya. Nah, maka ya, nah, kecuali mereka orang yang sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ya uh, berfirman ya wa inna rabbi qala ya Muhammadu inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yuraddu ya kata Allah Subhanahu wa taala ya wahai Muhammad kalau aku telah menetapkan sesuatu maka tidak ada yang bisa menghalangi wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin ammah ya, dan aku akan memberikan ya kepada umatmu agar tidak dibinasakan. Jangan pacaklik ya. Wa alla usallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim ya. Fayastabihu baidatahum ya. Dan umatmu ya tidak akan aku jerumuskan dengan kekalahan dari musuh-musuh ya. Walau istama alaihim min aktoriha walaupun seluruh penjuru ingin melenyapkan kaum muslimin tidak akan bisa karena Allah sudah janji kepada Rasulullah ya Al-Qala man baina aktoriha atau dari beberapa bagian di muka bumi hatta yakunu ba'duhum yuhlika ba'dun wa yasbi ba'duhum ba'd tapi kita nanti akan terkena fitnah hatta yakunu ba'duhum yuhlika ba'dun sampai nanti akan datang zaman umatmu itu yang merusak satu sama lain memfitnah satu sama lain ya wa yasbi ba'duhum ba'du ya. Dan berbuat keji antara satu sama lain ya saling menawan satu sama lain. Nah, inilah ya Allah sudah ya berikan janji kita tidak akan hancur karena musuh Allah ya kita tidak akan hancur karena paceklik ya. Nah, tapi Allah tidak bisa menjanjikan bahkan Allah mengabari Rasulullah iya umatmu tidak akan jatuh karena musuhnya. Umatmu tidak akan terkena paceklik, tapi umatmu akan hancur karena kekuasaan mereka sendiri, kerakusan mereka sendiri. Ya. Maka kaum muslimin zaman sekarang itu hancur karena perbuatan siapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Terpecah belah golongan A, B, lembaga A, B,
ya, firqah sana, firqah sini, ya. Nah, walaupun orang-orang kafir tidak akan bisa menemukan kaum muslimin, tapi kita bisa sumbang karena kita sendiri, ya. Nah, hati-hatilah terhadap diri kita, karena fitnah terdekat datang ke sesama kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, ini bisa kita bahas dari tanda-tanda yang sedang, nanti kita akan lanjut ya ke tanda-tanda sedang juga ya, namun ya yang masih berjalan. Ya, tadi beberapa tanda itu, ya, penulis beranggapan atau berpendapat bahwa itu ada beberapa yang sudah lalu ya, tapi nyatanya sampai zaman sekarang bahkan berkembang, masih berjalan, ya. Allahu alam bishawab. Ya, nah mungkin yang bisa kita sampaikan bersama ya, empat tanda sedang hari kiamat ya, atau alamat wusta yaumul akhir, alamat-alamat sedang hari akhir. Hmm. Yang mana terjadi pada zaman setelah Rasulullah wafat, setelah para sahabat, sampai ke zaman kita sebelum nanti datangnya tanda-tanda besar hari kiamat ya. Hmm. Wallahu alam bisawab ya. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya ya, atau ingin sesuatu yang ingin didiskusikan, tafadhol ya. Hmm. Kepada para jamaah sekalian biar yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan ya. Terus sudah cukup ya, nah, para jamaah sekalian. Nah, bila sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang mana insya Allah ya, ilmu kita tempuh menjadi amalan jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ya, insya Allah kita ya sebagai umat Rasulullah SAW terhindar dari fitnah-fitnah ya, sampai hari akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, astaghfirullah, minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama. Ya, awal kalam mun ghair mubarih, itu ucapan yang kurang berkenan ya, sekali lagi minta maaf ya. Barakallahu fikum ya, walhamdulillahil alamin ya. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakillah khairan ya pada jamaah sekalian ya, barakallahu fikum alhamdulillah alamin ya. Tafadhol ya yang ingin live Zoom.